Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kembali di Newsroom, kilang minyak terbesar di Asia milik Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat terbakar pada Senin dini hari. Proses pemadaman masih terus berlangsung. Inilah gambar udara kebakaran tempat 4 tangki di kilang minyak Pertamina di RU6 Balongan. Petugas gabungan pemadam kebakaran dari wilayah Indramayu Kota dan Kabupaten Cirebon masih berjibaku memadamkan api. Puluhan unit kendaraan pemadam dikerahkan guna menjinakkan amukan si jago merah. Pertamina memastikan kebakaran telah dilokalisasi agar tidak menyebar luas. Akibat insiden ini 23 orang mengalami luka bakar. Kami telah terhubung dengan rekan kami Iwan Sepriyadi di sana. Selamat malam Iwan. Iwan, ya bisa dijelaskan bagaimana upaya pemadaman di sana? Selamat malam. Ya, baik. Setelah berjam-jam awak media memantau dari sekitar 1 km dari titik kebakaran dan juga ledakan, akhirnya awak media dipersilahkan untuk melihat secara langsung ke dalam ruang kerja unit dari Balongan milik Pertamina ini. Nah, kami juga sempat menemui Ibu Nike Widiawati, yakni Direktur Utama PT Pertamina, yang mengatakan ada sejumlah kesimpulan yang bisa disampaikan kepada awak media. Yang pertama adalah dari 180 hektar lahan milik Pertamina, hanya sekitar 2 hektar saja yang terdampak. Ini artinya sebagian besar tidak terdampak. Oleh karena itu, posisi kilang minyak juga berada di belakang, jadi artinya proses produksi dan juga proses unit kerja yang ada di wilayah ini tidak terganggu. Nah, sementara itu juga ada total kapasitas 26.000 liter dan 23 liter diantaranya adalah terbakar jenis Pertalite. Dan juga target pemadaman secara ofensif terus dilakukan oleh PT Pertamina dengan melakukan beberapa cara begitu. Salah satunya adalah dengan menggunakan submersible pump, di mana submersible pump ini adalah pompa yang bisa dicelupkan di dalam air laut begitu, kemudian nantinya akan dipadamkan ke titik-titik kebakaran begitu. Nah, keamanan masyarakat menjadi nomor 1, oleh karena itu PT Pertamina melakukan mapping dan melihat potensi daripada kebakaran dan juga ledakan tidak akan terulang kembali, sehingga masyarakat yang mengungsi di 3 tempat, baik itu di Pendopo, kemudian di Bumi Patra dan juga Islamic Center, dipersilahkan untuk kembali ke rumah begitu. Dari pihak PT Pertamina juga mengatakan bahwa stok BBM tidak bermasalah begitu, baik itu Pertalite ataupun sejumlah jenis lainnya juga tidak bermasalah. Demikian, Abraham. Terima kasih laporan Anda Iwan Sepriyadi. Selanjutnya kita akan melihat kondisi terkini di pengungsian bersama dengan Zeni Johadi. Selamat malam Zeni, seperti apa kondisi terkini lokasi pengungsian? Oke, siap. Siap. Kita merapat Zeni dulu ke mobil. Ditunggu. Siap. Ya, Zeni bisa mendengarkan suara kami? Sebelum kita bergabung bersama dengan Zeni, kami ajak Anda untuk melihat ini adalah suasana pemadaman yang dilakukan di sekitar kilang minyak Balongan yang terbakar. Upaya pemadaman diprediksi akan berlangsung lama, bisa dikatakan sampai 3 hari oleh instansi yang bertanggung jawab. Namun segala upaya dilakukan untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Zeni, bagaimana kondisi di lokasi pengungsian? Selamat malam Abraham. Saya sekarang berada di lokasi pengungsian di area Bumi Patra Balongan, Indramayu.
di mana sebelumnya masyarakat dari 5 desa ini mengungsi di 3 titik, yaitu di Islamic Center, Bumi Patra, serta Gedung Pendopo. Karena untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan serta distribusi logistik kepada pengungsi, pihak Pertamina sengaja memindahkan kurang lebih 900 warga dari 5 desa di satu titik di area Bumi Patra Pertamina Balongan. Abraham. Betulkah informasi yang mengatakan bahwa sebelum terjadi ledakan dan kebakaran sudah ada bau bensin yang menyengat yang dirasakan oleh warga setempat yang dilaporkan kepada pihak Pertamina? Betul? Informasi yang diterima dari pihak Humas PT Pertamina Balongan membenarkan bahwa sebelum terjadi ledakan, sekira beberapa menit sebelumnya itu tangki UP6 yang meledak tersambar petir, sehingga terjadi bocoran-bocoran yang bau menyengat, di mana dalam tangki itu berisi gasolin. Abraham. Oke, kami dengarkan informasi yang disebutkan tadi tidak dihiraukan oleh pihak yang berwajib di sana. Sementara informasi yang memang diterima di lapangan seperti itu, Abraham. Sehingga warga sempat menanyakan respon dari pihak Pertamina, cuma tidak direspon kembali, sehingga terjadi ledakan sebanyak 3 kali, Abraham. Di sini singkat saja, apa keluhan warga sampai saat ini malam hari ini yang dibutuhkan? Hingga saat ini keluhan warga diantaranya adalah kebutuhan pakaian anak dewasa, bayi, serta kebutuhan perlengkapan anak-anak lainnya seperti pamper, Abraham. Oke. Kita berharap segala keluhan yang disampaikan dalam bentuk kebutuhan yang harus dipenuhi akan segera bisa ditanggungjawab oleh pihak-pihak yang terkait. Terima kasih atas informasi Anda, Zeni. Tak hanya warga negara Indonesia, vaksin COVID-19 juga diberikan kepada puluhan warga negara asing. Kami kembali untuk Anda saat lagi.